Kita ketemu lagi di Senggol Dong. Hari ini saya pengen membahas soal berita sebuah SMA di Cianjur sana. SMA kalau nggak salah apa sih namanya? SMA Sultan Baruna. Ini memang SMA swasta yang melakukan atau yang rutin melakukan tes kehamilan usai liburan sekolah. Nah, namanya tes kehamilan pasti ya ke anak-anak yang perempuan kan, nggak mungkin tes kehamilan ke siswa atau ke anak-anak laki-lakinya. Nah, tes kehamilan ini sudah rutin mereka lakukan, jadi biasanya mereka melakukannya setelah libur, lalu kemudian masuk. Siswi-siswi itu akan dites kehamilan. Memang ditesnya juga tidak secara fisik, melainkan pakai tes pack. Sehingga akan terdeteksi apakah ditemukan ada siswi yang hamil di sana. Nah, apa sih atau pentingkah apa seberapa urgensinyakah sebuah sekolah melakukan tes kehamilan? Ini sebuah hal yang menarik menurut saya, karena di negara berkembang atau negara makin maju dengan teknologi yang luar biasa, lalu kemudian juga informasi maupun teknologi yang tumbuh dengan cepat, dengan pesat, teknologi yang makin canggih, makin masif, tentu kita semua khawatir, terutama bagi kita sebagai orang tua yang punya anak perempuan. Tapi sebenarnya kekhawatiran itu mestinya dihinggapi juga pada orang tua yang punya anak laki-laki juga. Nah, kalau kembali ke SMA di Cianjur tadi, itu saya nggak ngerti apa sih tujuan dari tes kehamilan ini. Kenapa ini yang harus dipertanyakan? Karena apa yang mau dilakukan sekolah misalnya saat menemukan ketika seorang siswi hasil tesnya positif. Lalu apa? Kan ini pertanyaan pentingnya. Apakah siswa itu kemudian disuruh mengundurkan diri? Atau malah dikeluarkan begitu saja? Atau ya kita semua tentu nggak berharap dia dibujuki untuk menggugurkan kandungan juga. Atau apakah si siswi itu kemudian dipanggil ke BP, diinterogasi, siapa yang menghamili, lalu kemudian si laki-lakinya itu harus ditemukan dan kemudian diminta bertanggung jawab. Apa? Ini sebuah hal yang menurut saya sih sesuatu yang agak agak aneh. Kenapa hal begini bisa dijalankan di sebuah institusi pendidikan? Karena sebenarnya substansi yang harus diutamakan di institusi pendidikan adalah bagaimana menyadarkan siswa-siswa itu untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Dan juga penting untuk disampaikan ke mereka bahwa setiap perbuatan, setiap tindakan itu pasti ada risikonya. Di sini daripada melakukan tes kehamilan, lebih baik ada materi tambahan tentang reproduksi manusia. Dan materi-materi itu tentu mudah didapatkan, atau pihak sekolah itu bisa bekerja sama dengan instansi pemerintah, misalnya dengan BKKBN, bisa juga dengan Dinas Kesehatan, bisa juga dengan Ikatan Dokter misalnya, Ikatan Dokter Kandungan misalnya, dan lain sebagainya. Artinya sebuah lembaga pendidikan
itu ketika menjalankan tugas atau memfungsikan perannya itu diletakkan pada peran yang sesungguhnya. Kalau ini ranahnya adalah SMA ataupun lembaga pendidikan, satuan pendidikan tingkat menengah, fungsinya ya tentu memberi pengetahuan. Fungsinya adalah menanamkan kesadaran. Fungsinya adalah mendidik anak-anak untuk menjaga tubuh mereka sendiri. Dan dengan melakukan tes kehamilan seperti itu, sebetulnya secara psikis itu anak-anak, ya mungkin kalau siswa SMA usianya sekitar 16 sampai 18 atau 19 tahun, itu dites begitu itu tidak mudah. Pasti secara psikis mereka merasa kena mentalnya atau paling tidak shock begitu. Meskipun tesnya kan cuma diambil sampel dari urin mereka. Nah, di soal yang seperti ini mestinya pihak pemerintah di Cianjur harus segera turun tangan. Mestinya didatangi, kemudian diajak komunikasi. Dan saya mengangkat isu ini bukan berarti tindakan yang dilakukan SMA Sultan ini keliru sama sekali, keliru besar gitu. Tidak. Tetapi cara mengambil tindakannya itu kurang pas. Dan persoalan, ya tentu kita semua, bagi para orang tua yang punya anak-anak yang sudah mulai tumbuh remaja itu punya kekhawatiran yang sama. Kita sama-sama khawatir jika anak-anak kita salah pergaulan. Dan isu ini juga harus ditangkap atau difahami oleh Kementerian Pendidikan. Dalam hal ini tentu Kementerian Dikdasmen, yang menterinya adalah Profesor Abdul Mukhti. Kenapa ini penting untuk segera direspon? Karena kalau dibiarkan begitu saja, nanti arahnya akan berkembang kemana-mana. Sekolah kemudian merasa yang paling khawatir, yang paling merasa was-was, yang paling bahkan bisa jadi sekolah kemudian merasa paling punya hak atas tubuh anak-anak yang sekolah di sana. Ini juga nggak benar kalau begini. Tubuh mereka itu ya punya mereka sendiri. Tapi yang penting untuk diajarkan atau ditransformasikan ke anak-anak adalah, atau ke siswa atau ke siswi, itu ya pengetahuan. Jadi ketika kita pengen menjaga sesuatu itu atas kesadaran, bukan atas jebakan dan lain sebagainya. Ini yang terus terang tidak bisa dibiarkan. Kementerian Pendidikan Nasional harus segera bertindak. Memang sih di banyak survei makin tahun itu banyak anak-anak atau remaja kita yang pergaulan bebasnya makin kebablasan begitu. Tetapi upaya untuk meminimalisir itu justru dengan penyadaran, dengan pendidikan, dengan pengetahuan itu jauh lebih punya dampak, jauh lebih punya efek yang akan bertahan cukup lama. Nah, di konteks inilah itu jadi tugas bersama, baik pemerintah, kemudian legislatif, kemudian elemen masyarakat, termasuk di dalam hal ini adalah para orang tua siswa, itu harus punya peran yang setara. Dan kita nggak tahu nih apakah proses tes kehamilan yang sudah berlangsung selama 2 tahun ini apakah diketahui oleh Dinas Pendidikan setempat atau Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, ini yang mestinya butuh segera disikapi, diambil tindakan dalam hal untuk dikomunikasikan, dibicarakan bersama apakah langkah ini
termasuk langkah yang tepat, yang strategis, yang diharapkan dalam waktu-waktu mendatang perilaku anak-anak kita bisa semakin baik. Teknologi, kemudian kecanggihan teknologi, perkembangan informasi, dan semua hal yang berada di gadget itu tantangan tersendiri. Itu itu juga peluang. Tinggal letaknya bagaimana masyarakat kita atau remaja kita bisa memanfaatkan itu. Memanfaatkan tidak untuk kemudian berbuat kejahatan, untuk melanggar peraturan, untuk melanggar undang-undang, bahkan melanggar norma, etika, adab, hingga ajaran agama. Ini jadi keprihatinan kita bersama, dan ini mestinya bisa segera ditindaklanjuti, bisa segera di follow up untuk pihak kementerian mendapatkan informasi yang lebih dalam. Bahwa ada gagasan, ada ide untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang melanggar norma, itu secara pribadi saya melihatnya sangat respect. Tetapi cara memutuskan tindakan apa yang bisa mengurangi atau setidaknya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, itu yang menurut saya kurang tepat. Nah, di soal ini tentu substansinya bukan sekedar menyalahkan, tetapi apa sih yang bisa kita berikan, apa sih atau jalan lain apa yang mungkin bisa dilakukan oleh pihak sekolah, dan jalan lain atau opsi lain, solusi lain itu juga bisa kita bahas bersama, kita diskusikan, bahkan bila perlu kemudian menjadi program secara nasional. Karena apapun masa depan anak-anak kita tentu tidak ingin berakhir begitu saja hanya karena ya keteledoran mereka sendiri, atau kemudian ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan di sana dan lain sebagainya. Kita semua memang harus berhati-hati menjaga anak-anak kita, menjaga remaja kita, baik siswa maupun siswi. Dan di sini mestinya pihak sekolah itu juga mengupayakan bahwa tes itu tidak hanya bagi siswi, tetapi apa sih yang bisa dilakukan agar siswa-siswa di SMA tersebut juga tidak melakukan hal yang sama. Apa gunanya kalau yang menjalani tes hanya perempuan saja, sementara yang laki-laki tidak? Saya pikir seorang psikolog bisa dilibatkan dalam hal ini untuk membantu meng-create, menciptakan ataupun melakukan tes agar siswa-siswa juga diketahui apakah mereka melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama atau tidak. Ini bukan berarti kita merasa sok bersih, sok suci, sok tidak pernah berbuat dosa, tetapi upaya meminimalisir tindakan-tindakan yang berefek pada rusaknya masa depan remaja kita, itu tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab lembaga pendidikan. Oke, gitu saja. Kita akan ketemu lagi di Senggol Dong episode selanjutnya. Salam.